Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 10 April 2022, berjudul Jangan Melupakan Hukumku. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Jangan Melupakan Hukumku, sebagai petunjuk bagi kita agar mau menuruti nasihat, dikarenakan nasihat itu adalah milik Tuhan, firman-Nya, sehingga kita lebih dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan setiap orang jangan sampai melupakan hukum Tuhan, karena hanya umat yang setia memelihara hukum Allah ini yang akan menang, dan semua unsur-unsur yang menentangnya akan dikalahkan. Benteng pertahanan setan tidak pernah akan menang. Kemenangan akan menyertai pekabaran malaikat yang ketiga. Sebagaimana panglima bala tentara Allah itu meruntuhkan tembok-tembok kota Yeriko, demikianlah umat yang memelihara hukum Allah ini akan menang, dan semua unsur-unsur yang menentangnya akan dikalahkan. Kedua, alasan setiap orang jangan sampai melupakan hukum Tuhan, karena hanya orang yang sedang memelihara hukum-hukum Tuhan dan selalu menggiatkan diri yang bisa memperoleh pertolongan khusus daripadanya. Mereka yang sekarang sedang memelihara hukum-hukum Allah perlu menggiatkan diri agar mereka bisa memperoleh pertolongan khusus yang hanya Allah saja yang dapat memberikannya kepada mereka. Mereka harus bekerja lebih sungguh-sungguh untuk selama mungkin memperlambat bencana yang mengancam itu. Ketiga, alasan setiap orang jangan sampai melupakan hukum Tuhan, karena di saat hukumnya dilalaikan atau tidak diberlakukan lagi, maka di saat itu baru muncul kemurtatan nasional, dan di saat yang sama kita bisa merasakan Tuhan bekerja demi umat-Nya. Kita harus mengambil pendirian yang teguh, bahwa kita tidak akan menghormati hari pertama dalam pekan sebagai Sabat, karena itu bukanlah hari yang diberkati dan disucikan oleh Tuhan. Dan dengan menghormati hari Minggu, maka kita pasti menempatkan diri kita pada pihak si penipu besar itu. Bila mana hukum Allah tidak diberlakukan lagi dan kemurtatan menjadi dosa nasional, Tuhan akan bekerja demi umat-Nya. Keempat, alasan setiap orang jangan sampai melupakan hukum Tuhan, karena penolakan dengan mengganti hukumnya adalah penghinaan kepada otoritas Tuhan yang akan bangkit dengan kemuliaannya untuk mengguncang dunia dengan dahsyatnya. Penggantian hukum Allah dengan hukum manusia, meninggikan hari Minggu untuk menggantikan hari Sabat Alkitab, hanya melalui wewenang manusia belaka, merupakan lakon terakhir dari drama itu. Bila mana penggantian ini berlaku menyeluruh, barulah Allah menyatakan dirinya. Ia akan bangkit dengan kemuliaannya untuk mengguncang dunia dengan dahsyatnya. Kelima, alasan setiap orang jangan sampai melupakan hukum Tuhan, karena penampian dengan ujian-ujian yang berat akan tiba, dan bagi orang yang tidak memelihara hukumnya akan terjerat untuk mendengarkan roh-roh penggoda dan ajaran-ajaran si jahat. Bila mana hukum Allah dihinakan, gereja akan ditampi dengan ujian-ujian yang berat, dan bagian yang lebih besar daripada yang kita perkirakan sekarang akan mendengarkan roh-roh penggoda dan ajaran-ajaran si jahat. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.